Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas B Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan saya sendiri, Intan Putri Atma, beserta rekan saya Muklis Darmawan, Muhammad Zahir Tawakal, Diah Ayu Olip Sujaya, Cindy Rahma Elsia Putri, Hidayanto Alteto, Aldi Dwi Patriansyah, Jesian, Habibilla Alfarizi, Jais Florencia, dan Mela Susana Fikri. Kali ini kami akan menganalisis sengketa PT-UN terkait pidana khusus di lingkungan hidup. Kasus ini terjadi bermula dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 garing DPMPT SP garing 1499 garing IPPKH garing 2017 pada tanggal 17 Juni 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkitan listrik tenaga air tempur 1 atau 433 MW seluas kurang lebih 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, PT UN nomor 7 garing G garing GLH garing 2019 garing PT UN BNA. Di dalam kata ini antara penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tun atau di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Di dalam kasus sengketa ini, penggugatnya adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, yang berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara, nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh nama Nur Hidayati, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan WALHI, bertempat tinggal di Jalan Sirsak nomor 17, RT 2, RW 4, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta. Yang kedua, nama Kholiso, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Yayasan WALHI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Al-Mustaqim, Mampang Perapatan 2, RT 3, RW 2, Kelurahan Mampang Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Di dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Kamarudin SH, 2. Muhammad Reza Maulana SH, 3. Ronald M. Siahaan SHMH, 4. Boy J. Evans Sembiring SHMH, 5. Zulkifli SH, 6. J. Halim Bangun SH 7, Nurul Iksan SH 8, M. Fahmi SH 9, Khairul SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Kerjaan advokat beralamat Jalan T. Iskandar, R. 3 Main Gang, Cik Mahmud, nomor 26, Desa Lambu, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019. Lalu melawan penggugat. Penggugat yaitu badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. 1. Gubernur Aceh berkedudukan di Jalan Teya Arif nomor 219 Julik, Kecamatan Sikuala, Kota Bandar Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dr. Amir Rizal Jepreng SHLLM, 2. Dr. Sulaiman SHMH, 3. Syahrul SH, 4. Muhammad Juli Faudi SH, 5. M. Syafa'i Syarigi SH, 6. Ivanuddin Amir SH, 7. Henry Rahmadani SH, 8. Syahmina Syakria SHI MH, 9. Syahrul Rizal SH MH, 10. Naufal Fauza SH MH. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, dan avokat atau penasehat hukum beralamat di Jalan Tenya Arif nomor 219 Julik, Kecamatan Syai Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07 garing kuasa garing 2019 tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat.
PT Kamirzu berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 59 tanggal 9 Maret 2010 dan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas Nomor 16 tanggal 20 Oktober 2016, diwakili oleh Nai Puai Chai, berkeluarga negaraan Singapura, pemegang paspor E318655998L, pekerjaan Presiden Direktur PT Kamirzu. Tempat tinggal di Jalan Dr. TGK Muhammad Hasan, nomor 88, Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Joni Suwardi SH, 2. Imam Nur Hadi SH, 3. Adityo Waskito Nugroho SH.MH, 4. Muhammad Iqbal Dwi Laksono SH. Kesemuanya berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau konsultan hukum dan calon advokat pada kantor hukum Joni Suwardi dan rekan, yang beralamat di Jalan Ancol Timur 14 nomor 11 Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi tentang duduk sengketa bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Maret 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 April 2019 di bawah register nomor 7-G-LH-2019-PTUN BNA yang isinya sebagai berikut. Objek sengketa. 1. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 10. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 9, bahwa keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa akuo adalah keputusan Gubernur Aceh nomor 522/51/DPMP-TSP _1499/IPPKH/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air tampur dalam kurung 443 MW seluas kurang lebih 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lewes, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. 2. Tenggang waktu mengajukan gugatan. 1. Bahwa berdasarkan Surat Walhi Aceh nomor 131/DE/Walhi Aceh _11/2018 tanggal 14 November 2018 perihal permohonan dokumen, Walhi Aceh telah menyampaikan kepada Gubernur Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu tentang permohonan informasi perizinan PT Kamirzu. 2. Bahwa berdasarkan surat balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu nomor 540/DPMP-TSP _3878/2018 perihal permintaan dokumen PT Kamirzu tanggal 5 Desember 2018. Pemerintah Aceh telah memberikan balasan berupa surat pengantar balasan beserta lampirannya dengan cara mengirimkan email dari 17 Desember 2018 dengan melampirkan yaitu sebagai berikut. Surat Gubernur Aceh nomor 671.2021-BP2T-2523-2015 perihal izin prinsip pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 dan 2. Keputusan Gubernur Aceh nomor 660/25/2017 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1, Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT Kamirzu. Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 522/51/DPMP-TSP _1499/IPPKH/2017
tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 dalam kurung 443 MW seluas 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tariang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. 3. Bahwa untuk pertama kalinya penggugat mengetahui tentang telah diterbitkannya objek sengketa pada saat dibalasnya email oleh salah satu pegawai DPMPTSP Aceh bernama Irham Fahlevi, yaitu pada tanggal 19 Desember 2018. 4. Bahwa berdasarkan surat nomor 19-DE-Walhi Aceh _1-2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal mohon pembatalan keputusan Gubernur Aceh nomor 502.51-DPMPTSP _1499-IPPKH-2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 dalam kurung 433 MW seluas kurang lebih 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Taminang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tanggal 9 Juni 2017. 5. Bahwa berdasarkan surat nomor 31-DE-Walhi Aceh _2-2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal banding administratif keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh nomor 522-51-DPMPTSP _19-IPPKH-2017 penggugat telah menyampaikan banding administratif kepada atasan tergugat, namun sampai dengan diajukannya gugatan akuo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, atasan tergugat tersebut belum juga memberikan tanggapan terkait dengan banding administratif yang diajukan penggugat. 6. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif tersebut menyebutkan sebagai berikut. Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Tentang dasar dan alasan gugatan penggugat. Bahwa terkait dengan alasan dan gugatan penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara akuo, penggugat menggunakan tolak ukur prosedur dan substansial di mana terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipertimbangkan atau dijadikan landasan konsep yuridis maupun praktis empiris sebelum tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa yang akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya dan bagi manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada pada batas-batasan sebagaimana ditentukan di dalam objek sengketa. Pada umumnya, bahwa penggugat kemudian memisahkan antara beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur dan menguatkan alasan dan dalil hukum penggugat, di mana penggugat akan menguraikan lebih lanjut dengan dalil sebagai berikut. A.
ketentuan kewenangan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan. 1. Bahwa objek sengketa berupa keputusan Gubernur Aceh nomor 552.51/DPMP TSP /1499/IPPKH/2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampul 1 443 MW seluas kurang lebih 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 9 Januari 2017. 2. Bahwa berdasarkan telah hukum yang dilakukan penggugat, khususnya berkenaan dengan kewenangan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tentang kewenangan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan. B. Tentang kewajiban hukum yang berakibat batalnya objek sengketa. 1. Bahwa sebagaimana ketentuan pada diktum kelima dalam objek sengketa yang mana menentukan sebagai berikut. Dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan ini, PT Kamirzu wajib A. Menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan disupervisi oleh Balai Pematapan Kawasan Hutan Wilayah 28 perpanjang. B. Menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitas daerah aliran sungai. C. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas. D. Menyelesaikan relokasi desa Lesten. E. Menyelesaikan pernyataan dalam bentuk akta notarial bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Tentang cacat yuridis objek sengketa dalam aspek penerbitan beberapa keputusan di dalam satu keputusan. D. Tentang tidak adanya rekomendasi Bupati Kabupaten Aceh Timur. E. Tentang tanggal penerbitan objek sengketa yang menurut nalar pikir rasional tidak mungkin diterbitkan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa. F. Tentang areal yang diperuntukkan di dalam objek sengketa berada dalam kawasan zona patahan aktif. G. Potensial dampak akibat diterbitkannya objek sengketa. H. Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baiklah, selanjutnya penjelasan dan dalil dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, saya persilahkan. Baik, di sini sebagai penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WAHLI yang menggugat atas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, yaitu keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51/DPMP TSP /1499/IPPKH/2019 tanggal 9 Juni 2019 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkitan listrik tenaga air tempur 1 443 MW seluas lebih kurang 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Dari putusan ini menjadi pembelajaran yang baik
terutama di tengah upaya pemerintah mengejar target rasio elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan listrik, yaitu agar tetap setiap pembangunan pembangkit tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan atas perizinan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Itulah yang menjadi dasar dari penggugat melakukan gugatan, yaitu untuk melindungi lingkungan agar tidak rusak karena pembangunan yang ada. Selanjutnya, penjelasan dan dalil dari pihak tergugat tertanggal 9 Juni 2017 yang pada awalnya Gubernur Aceh menerbitkan keputusan Gubernur nomor 522/51 garing DPM-PTSP dan 14 garing PPKH garing 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkitan listrik tenaga air tempur 1443 MW seluas kurang lebih 4.400 hektar bersama PT Kayu luas Kabupaten Aceh Tamiang di Kabupaten Aceh Timur. Jika dilihat dari konsideran memperhatikan dalam objek sengketa turut disebutkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh nomor 522.51/2700/4 tertanggal 9 Juni 2017 perihal rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan pembangunan pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA dari 3 kabupaten yang menjadi wilayah objek sengketa. Kabupaten Gayo Lues telah menyampaikan rekomendasi dukungan melalui Surat Bupati Gayo Lues nomor 050-1079/2016 tanggal 27 September 2016 perihal dukungan pembangunan pembangkitan listrik tenaga air Kabupaten Aceh Tamiang melalui Surat Bupati Aceh Tamiang nomor 671/6288 tanggal 10 Oktober 2016 perihal dukungan pembangunan PLTA Tampur. Dan dalam eksepsinya, tergugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu karena objek sengketa terbit pada tanggal 9 Juni 2017. Terhadap gugatan tersebut, tergugat dalam jawabannya membantah dalil penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa merupakan kewenangan dari tergugat. Tergugat mendasarkan argumennya pada pasal 156 dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang pada intinya mengatur bahwa pemerintah Aceh mengelola sumber daya alam di Aceh, termasuk bidang kehutanan, dan berhak memberikan izin yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan hutan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan norma standar prosedur berlaku nasional. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan keputusan akhir dari sengketa ini. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2, intervensi tidak diterima untuk selanjutnya. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah. Keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 garing DPM-PTSP garing 1499 garing IPPKH garing 2019 tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air tempur 1 dalam kurung 443 MW tutup kurung seluas 4.407 hektar atas nama PT Kamilzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 garing DPM-PTSP garing 240 garing IPPKH garing 2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 garing DPM-PTSP garing 1499 garing 2019 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur dalam kurung 443 MW tutup kurung seluas lebih kurang 4.407 hektar atas nama PT Kamilzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Aceh nomor 52251 DPM-PTSP _1499 IPPKH _2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 dalam kurung 4,3 MW tutup kurung seluas 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Lalu keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51 garis miring DPMP TSP garing 240 garing IPPKH garing 2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Aceh nomor 52251 garis miring DPMP TSP garing 1499 garing 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 443 MW seluas 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tentu menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp21.963.000. Baiklah, sekian video analisa kasus dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.